terlalu percaya diri ya. Percaya kan sebagian dari iman. Bisa jadi Anda sangat minoritas di sini. Ya kita hadapi lah. Jadi sebenarnya kita sebagai tahu murid Yesus saya nggak mundur. Bagaimanapun juga kan saya sudah dididik beberapa belas hari kan di sini. Justru saya datang ingin menyelamatkan Dr. Richard. Gue lebih suka orang yang diem, tapi itu secara karakter baik, nunjukin sikap, daripada orang yang marah-marah, daripada orang yang tutup gereja, bakar, kafir. Betul. Bagi gue itu nggak laku. Pak Ustadz dan Pak Pendeta pernah nggak merasa paling benar? Kalau lu mau tahu orang itu siapa, cara dia memperlakukan orang kecil, cara dia melakukan orang di bawah, itu menunjukkan kualitas dia. Banyak orang bertuhan, tapi mohon maaf ya, sama melakukan manusia di bawahnya dia, bagi gue sampah. Saudara dalam kebangsaan tapi berbeda dalam iman nih. Iya. Ustadz Saudara muda dalam keimanan. Betul. Iya. Karena agamanya lebih terakhir. Betul. Kalau Ustadz mau balik sih kita siap sih. Toleransi antar umat beragama. Luar biasa. Dan hari ini langsung kita datangkan Pendeta Gideon Simajuntak. Panggilannya apa kalau pendeta? Nggak mirip pendeta ya? Iya. Panggilannya bebas, asal jangan sayang, Ustadz. Oh iya. Kalau aku panggilannya juga bebas asal yang dipanggil Allah. Waduh, bahaya Belum siap. itu. Aduh. Anjir. Belum siap mati. Umat masih butuh. Mana nih sahabat saya nih, Kiai Magang ini? Wih, Belum terawih lu udah pakai sarung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini edisi harus lipat kaki nih debat ini. Oke. Bukan debat ngobrol ya, harus edisi lipat kaki. Ini lebih mirip pitung kayaknya. Tapi sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menawarkan Anda ingin bertukar tempat duduk dengan saya sebelum berantem gitu. Ini kan kakak ade. Ini kakak ade nih. Ini kakak ade. Kakak ade. Tapi kali ini Ustadz Felix kita kroyok. Kali ini kita mayoritas nih. Dia minoritas. Beda sekali Anda, saya tim Anda. Jangan salah. Beda sekali dia, kita di tim dia ya. Beda sekali deh kita mayoritas. Itu udah salib. Beda sekali Anda. Itu hanya cover aja. Waduh, salah datang dong. Anda terlalu percaya diri ya. Percaya kan sebagian dari iman. Bisa jadi Anda sangat minoritas di sini. Ya kita hadapi lah. Jadi sebenarnya kita sebagai tahu murid Yesus saya nggak mundur. Bagaimanapun juga kan saya sudah dididik beberapa belas hari kan di sini. Justru saya datang ingin menyelamatkan Dr. Richard. Ingin mengembalikan. sebenarnya nggak tahu siapa nih yang impostor. Siapa impostor? Saya nonton kasihan saya. Kasihan. Hampir hilang nih. Hampir hilang. Jadi saya datang membawa misi untuk membawa domba yang hilang. Saya kembali. Iya, belum ini mah udah nggak mungkin tolong. Kalau ini udah sesat ya, Udah susah bukan hilang ini. lagi ya. Enggak, kalau aku Mereka males nyelamatin lo. dengar dulu. Dia domba hilang calon kan. Kalau aku rumahnya banyak. Oh gitu ya. Bisa mau pulang kemana? Mana ada domba rumahnya banyak. mereka mau males mau nyelamatin lo, nggak bisa disembelih soalnya. Udah lagi nggak enak ya. Oke, lanjut. Oke, ini kita hari ini mau ngomongin toleransi beragama nih. Dan hari ini kita sebenarnya ada banyak agama ya. Iya. Banyak. Tapi yang berkelahi itu aja. Iya. Islam, Kristen, Katolik. Iya. Gitu aja. Karena di Indonesia. Iya, di Indonesia. Di Iya. Indonesia. Kalau ya. misalnya di India enggak lah. Iya. Karena enggak ada. Di Indonesia setiap tahun kayak gitu aja Ya. gitu kan. Yang lain adem-adem. Ya, bukan aku ngomong berantem lah ya. Ya. Tensinya agak sedikit lebih tinggi. Betul. Padahal ya setelah aku lihat ya, ini kan satu apa ya? Boleh nggak sih aku ngomong satu rumpun atau satu ini ya? Iya. Ada banyak Agama kemiripan. samawi dia. Ya, samawi. Ada banyak kemiripan. Kalau kita ngomong dengan agama Buddha ya agak jauh. Tuh. Jauh ya. Karena Buddha mah bukan agama, Pak Dokter. Iya, bener Itu juga. the way of life. Siap. Anjay. Kita bisa buka satu video kan, satu episode nih. Kita undang Bante berarti kita undang nih. Kalau kita ngomong Hindu juga jauh ya. Tapi Jauh. kalau kita ngomong ini kayak apa ya, satu kejadian tapi beda POV. Iya, nabinya banyak yang sama. Iya, nabi yang banyak Tempatnya sama. Ada sama-sama ada Nabi Abraham. Iya. Nabi bukan sih Abraham tuh? Nabi. Ya, Nabi ya? Nabi Ibrahim. Abraham. Ada juga Musa, ceritanya sama. Ada juga Nabi Yusuf. Yesus gitu kan. Dengan semua cerita itu mirip-mirip. Cuma sedikit ada tambahan, tapi berantem terus. Iya. Kalau kayak di SD serupa tapi tak sama. Aku pengen tanya bintang tamu kita dulu nih. Waduh. Apa sih yang menurut pendeta itu yang orang tuh ribut? Sebelumnya ada satu yang main bowling sebenarnya. Tanya dulu umurnya berapa? Oh. Bapak pendeta umurnya Pendeta umur 20 berapa, berapa, pendeta? 28. 28. Semenjak saya pakai produk Athena. Ini udah berapa nih kan? Lu berapa? Lu berapa coba? 32. 32. Aku 28. Oke. Seumuran kita enggak. Gua 40. Serius? 40.
Betul. Karena gue rajin berdoa, rajin menabung, jadi awet muda. Itu pramuka, Pak. Oh, pramuka ya? Iya. Awet muda juga Pak Pendeta ya. Iya, 40 anak udah 2 bos. Istrinya cuma satu kan? Satu nggak boleh dibalik. Oke. Ya kan kalau bos kita nih boleh nih. Nggak boleh nih. Awal-awal sama istrinya. Kalau dia kan bebas sih, kalau kita kan nggak boleh nih. Iya kan? Dari tadi tipis-tipis ya. Iya. Masuk. Saya sama Renata apakah mau pindah tempat duduk itu? Saya masih menang nih. Iya. Tapi kita lihat nanti gimana. Hati-hati loh, Anda harus tahu loh, dia salah satu yang paling radikal. Iya. Nomor 2 saya. Tolong dibilang sama pengikutnya jangan bully saya. Nanti bully saya nih. Repot nih. Dia nggak pakai bully, dia pakai bom. Wow. Wow, terlalu berani saudara-saudara. Umpan lambung. Tapi kita sudah ketawa-tawa di depan. Iya. Karena kita mau masuk ke mode dalam dikit. Mode dalam dikit. Gimana, Lex? Apa sih yang menurut lo beda itu kenapa sih kita tuh selalu berantem setiap tahun gitu? Kalau gue sih ngelihatnya sih dari dulu ya, memang Kristen Islam itu sampai ada joke kan. Kalau Chris is digabung, krisis. Kan katanya begitu kan. Maka nggak jangan digabung. Makanya jangan digabung kan. Berarti kita nggak boleh bareng dong, kita krisis nih. Justru kita buktikan jangan dong. Oke. Apalagi di bulan suci Ramadan nih, Ustaz. Iya, Harus Masya Allah. harus damai nih. Tapi nanti kita ribut cari takjil ya. Iya. Pokoknya puasa nggak puasa cari bakwan. Takjil kita di depan ya malah. Depan. Pokoknya jam 4 udah habis kita bikin. Benar. Biar mereka nggak bisa buka. lagi lemas, kita udah bantai duluan. Mereka nggak bisa buka pokoknya. Mereka tuh kelemahan kita. Jam 3. Karena katanya mereka kalau mau beli sekarang kasih KTP. Oh, gitu. Agamanya apa ini? Toko yang lain bukan kalimat syahadat. Soalnya banyak nonis yang pakai itu. Berarti aku tahu nih. Berarti penjual-penjual nanti besok kalau ada yang beli asyhadu. Tapi kan bisa tuh Ustaz, ngomong doang hati beda. Aduh banyak lagi tuh. Dari bungkusan ya. Jangan yang bukan muslim, Islam juga banyak. Banyak. Tergantung bayaran. Tergantung bayaran. Berarti di episode ini lebih banyak canda tawa riangnya ya. biar memang mengemas toleransi itu seperti ini ya. Lanjutin tadi dulu, krisis tadi. Oke. Iya kayak gimana sih jadi? Kalau dilihat apa yang bikin ribut sih, sebenarnya gue sih nggak ngerti paham ya, karena gue sih gue hidup di lingkungan orang Muslim. Gue kecil, teman-teman gue pada tarawih, gue juga ikut. Puasa kagak sih? Terus main selepet-selepetan. Bahkan gue pernah di petasan masjid, juga. Iya, petasan di masjid, gue di belakang, temen gue godain gue. Nyebut gitu loh. Yang dari di belakang asyhadu Ikut Allah. takbiran juga kan, Bang? Ikut takbiran juga. Sama gue Sampai gue hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya hafal gue. Gitu. Ini mau menafik yang kata maksudnya. Ya kan, hafal gitu. Dan gue juga Pas punya... lebaran juga makan ketupat juga ya? Makan ketupat gitu. Ikut zaman dulu ikut nanggok nggak? Nanggok apa ya? Culture gue tuh lu main-main ke rumah tetangga minta 2.000 iya, dapat itu. Habis itu beli THR lah. pistol-pistolan Omega. Jadi Kayaknya agak beda dengan lo deh. Karena ini beda lebih kawasan. tinggi kayaknya kawasannya. Iya, kayaknya. Elit. Peradabannya lebih baik. ini kayaknya berada 2000 tahun yang lalu. Lanjut. Jadi kalau gue lihat sih di zaman gue Islam Kristen sih happy banget di zaman gue. Bahkan bener. gue sampai mohon maaf yang ngeledek-ledekin misalnya lewat gereja. Itu rumah guru matematika teman gue yang Muslim. Ngomong gitu kan karena salib ya kan. Jadi terus kayak misalnya orang Islam ya kan. Gue nggak berani ngomong nih. Iya kan, maksudnya kayak bagi gue itu fun banget dan kita nggak ada tersinggungan. Iya. Nggak ada. Jokes agama tuh dulu nggak ada masalah Santai ya. banget. Santai Sekarang banget. jadi masalah. Terus kenapa Pak Ustadz? Kalau dari Pak Ustadz kenapa masalahnya? Kalau aku sih sederhana ya. Pertanyaanku sederhana nih. Kalau orang-orang yang ribut nih ya, kalau nggak beragama tetap ribut nggak mereka? Iya. Tetap ribut juga. Tetap ribut. Artinya bukan gara-gara agama. Agama aja label karena otaknya bodoh. Karena otaknya bodoh. Langsung tembakan 12. Iya. Dia mau beragama nggak beragama tetap aja dia ribut. Kalau misalnya secara apps itu Islam dan Kristen memang canggih, kalau diinstal ke orang yang goblok ngeheng kan. Kita bahas. Setuju gue. Kayak semua agama kayak Ketinggian soalnya. Iya, jadi tetap aja mau dia beragama, dia nggak beragama, tetap ribut juga dia. Oke. Itu masalah. Memang Berarti masalahnya di masalahnya situ ya? orangnya, bukan agamanya. Karena Oke. ternyata ada di mana ketika agama itu diinstal pada orang-orang yang benar, ternyata mereka nggak ribut. Mendatangkan kebaikan malah Ustaz. Gitu. Aku juga sih sebenarnya aku dengan teman-teman ngerasa enak-enak aja sih. Cuma di TV gitu. Iya benar. Pak Dokter, Sama media sosial. pertanyaan Pak Dokter tadi, gue ada renungan dari segi filosofinya. Gimana Pak Kiai? Jadi Serius tuh nih? urutannya itu kita harus benar dulu. Keyakinan, kenyataan, dan kebenaran ini beda-beda nih tempatnya. Oke, gimana tuh? Contoh misalnya, hal yang gue yakinin. Kalau yang gue yakinin agama apa?
itu adalah kebenaran, gue harus yakin dong. Dan harus yakin ini paling benar. Kayaknya ini obrolan belakang tadi nih. Cuman ketika itu berbeda sama kenyataan, Ya. dan kita nggak bisa kenyataannya itu nanti setelah kita mati, kita nggak, bukan bagian kita. Gitu loh Pak Dokter. Iya. Misalnya gue yakin nih, gue menganut agama A, gue yakin ini yang paling benar. Harus yakin paling benar dong. Kalau nggak, lo nggak akan menjalankan semua perintahnya. Betul. Gitu. Itu kan bagian kita kan. Bagian kita. Iya, di situ. Cuma di kenyataan nanti itu gimana, udah bukan urusan kita. Oke. Nah, seringkali manusia salah itu ketika dia memainkan peran Tuhan. Sampai terakhir pun dia yang Dia main, gue yang paling benar. Gue yang paling benar. Kalau sampai keyakinan itu oke. Kalau menurut gue ya, Pak Dokter ya, Privat lah ya. Pak Pendeta, Pak Ustadz, kalau menurut gue yakin banget sampai keyakinan itu benar. Cuma ketika itu sampai digabungin dengan kenyataan, gue yang paling yakin, lu semua salah. Itu udah ngaco tuh. Karena konsepnya kan Tuhan adalah maha benar. Betul. Apakah manusia maha benar? Tidak. No, iya. Tapi Ini pertanyaan berikutnya yang bakal berat nih. gimana? Jadi Pak Ustadz dan Pak Pendeta pernah nggak merasa paling benar agamanya? Mau siapa dulu yang jawab? Jebakannya sih itu masuk. sebagai minoritas serahkan mayoritas dulu. Iya. Jadi kita ikutin aja ya kan. Ya kan biar aman dulu deh. Minoritas aku bilang. Ya. Jadi gini, menurutku ya, merasa bahwa agama kita itu adalah agama yang benar dan yang lain salah, itu adalah sesuatu yang harus. Ya. Artinya itu adalah sebuah keyakinan pribadi Yes, tadi. diyakini. Tapi jangan sampai ini mempengaruhi sebuah tindakan kita kepada orang-orang yang nggak Betul, sama kayak kita. betul. Atau mencederai ya, Pak? Mencederai. Iya. Artinya gini, karena kalau ini agama itu sama kayak bini ya. Nah kita kan harus benar-benar merasa bini kita ini yang terbaik di antara bini-bini orang lain. Betul. Nah kalau lu nggak merasa bini lu yang terbaik, nanti bini orang lu mau. Benar juga. Iya kan. Nah maka bini kita itu harus jadi yang terbaik. Lah kalau nggak, ngapain dia nikahin dia? Betul. Itu kan ya. Nah berarti bini kita terbaik, tapi belum tentu bagi orang lain bini kita juga baik. Setuju. Nah artinya bini kita itu urusan kita. Oke. Tapi bini orang lain jangan diurusin juga. Nah, itu, jadi benar. artinya ketika kita punya keyakinan, orang sering bilang begini, fanatisme untuk ke dalam itu bagus. Yes. Tapi fanatisme ini jangan dipakai keluar. Ukuranmu jangan dipakai untuk keluar. Ukuranmu pakai untuk dirimu sendiri. Saya kira Ustadz Felix radikal, ternyata enggak ya? Itu baru bagian pertama. Gitu. Nice. Karena radikal itu kan ada yang ngertiin rajin, terdidik, dan Berakal. kalem. Kalem ya? Iya, Kalem ya? Kalnya kalem. Bukan berakal ya? Enggak, dari Kalem. tadi kalem kan, dari kemarin kalem. Kalau Pak Pendeta gimana Pak Pendeta? Ya kalau lu nggak yakin sama agama lu, ngapain lu jalanin? Bener. Gitu kan? Karena pada prinsipnya kan itu bicara kekekalan, surga atau neraka, ya kan? Jadi kalau masalah Kayaknya kita undang lagi deh dia yang bersangkutan Bukan neraka, ini bocah tersinggung. waduh, ya udah deh. Nggak masuk surga ya, Mas. Gak apa-apa. Lanjut. Iya. Kan gini nih. Ya, jadi kalau lo nggak yakin, gimana lo bisa menyembah dia? Kalau lo nggak percaya, gimana lo bisa berharap sama dia? Karena pada prinsipnya manusia semua pasti percaya ada sesuatu di luar dia yang greater than him, lebih besar, lebih hebat, lebih kuat. Nah, yang menjadi isu ketika Tuhan itu, kayak tadi Pak Kiai ngomong, Gus ya. Gus Iya. Lex. Oke, Pak Gus ngomong. Jadi bahwa ketika lo, karena gue rasa di semua kepercayaan ada orang ekstrem kirinya, ekstrem kanannya, yang pasti akan menganggap semua orang kafir lah, nggak bener lah, nggak beres lah. Dan itu menurut gue oknum ya, ya kan? Karena gue juga tahu kok bahwa Islam agama yang lilata alamin ya, apa? Rahmatan lil alamin. Oh iya, udah. Coba diulangi. Asyhadu. Ya udah, tadi habis itu saya ikutin ya. Percaya Yesus adalah Tuhan. Ya kan, transfer. Jadi satu sama. Bukan transfer, kalau di basket trading. Ini Pak Buan nonton marah-marah nih. Ya kan? Kemarin gue enggak kan? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut gua ketika lo percaya sama Tuhan, memang lo harus all out. Harus, nggak bisa enggak gitu. Apalagi sama bini kan, kenapa lo nikahin? Karena lo cinta. Benar. Ya kan, kenapa lo nikahin? Karena ya dia the best for you. Nah, tetapi kalau lu udah sama bini lu, jangan ngomongin bini orang. Benar. Lu jangan bikin bini orang. Benar, Wah, kamu sepakat. lagi. Jadi bagi gua itulah yang bikin kenapa bangsa kita di saat bangsa lain udah ke bulan, udah bikin AI dan sebagainya, kita masih ribut di situ aja, berantem di situ. Emang aja. Cari pemimpin harus bisa ngaji. Kayak gitu aja. Iya, hal kayak gitu bentuk kayak apaan sih nih? Iya. Gitu, masih ributin soal kayak, mohon maaf ya bagi gue, izin gereja, ya kan, maaf nih Stat. Iya, santai. Gak maju-maju kitanya. Iya kan, atau juga masih yang ngurusin
celana cingkrang, jenggotan atau apa. Karena menurut gue itu semua nggak menarik. Yang menarik adalah karakter orang itu. Aku pengen tanya dengan Pak Pendeta nih. Pak Pendeta, kalau di agama Kristen atau ya Kristen atau Kristen Katolik lah kita ngomongnya, yang mana yang lebih penting kita itu percaya berserah kepada Tuhan atau menyembah Tuhan, menyembah Yesus, atau kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengenal Yesus? Kalau gue percaya gini nih, kalau lo kenal Tuhan, gitu loh, maksudnya hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu, ya kan? Semua orang boleh kelihatan, kalau bagi shalom, shalom, ya bisa kan? bisa kasih lihat iya, hati bertobat cuma, tapi buah dari pertobatan lo itu nggak bisa dibohongin. Istri lo ngerasain, pembantu lo ngerasain. Makanya gue selalu bilang sama jemaat yang gue layanin, pengen tahu orang itu baik, tanya pembantunya. Tanya supirnya, buat apa pakai, mohon maaf, salib gede-gede, salib gereja dibawa. Tapi lu agak susah kalau tanya pembantu gue, jangan ketemu soalnya. Tanya Tania. Tanya iya mas gue gitu. Kalau lu mau tahu orang itu siapa, cara dia memperlakukan orang kecil, cara melakukan orang di bawah, itu menunjukkan kualitas dia. Banyak orang bertuhan, tapi mohon maaf ya, sama melakukan manusia di bawahnya dia, bagi gue sampah. Oke, berarti nggak manusiakan manusia. Kalau menurut ya? Pak Pendeta itu kelakuan ya lebih ya? Iya, jadi gini, kalau lo jumpa Tuhan, jumpa sebuah pribadi yang kudus, yang mulia, yang maha, sumber kehidupan, maka itu akan impactful to your life, dan dengan otomatis akan mengimpact cara lo ngomong, cara lo berpikir, cara lo lihat orang. Makanya gue selalu bilang, bukan religius, tapi spiritual. Kalau religius itu, mohon maaf, banyak orang sekarang religius, terlalu religius bahkan. Saking religiusnya, coupling surga cuma punya dia doang. Sampai orang lain kayak, malas Ngontrak malas. Pokoknya sampai ketemu sama orang yang zaman dulu, zaman Yesus. Yesus saja sama orang Farisi, sama ahli Taurat, dibilang ini sesat nih. Karena dia sangat rules banget. Apa-apa ini nggak boleh. Makanya, revolusi dia. Nah, makanya ketika Yesus datang, orang tuh disambil lapakin dulu santai. Santai. Ya kan, Aku dari tadi menyimak. Ya, ketika Yesus datang, makanya orang-orang yang terpinggirkan, outcast tuh kaget. Karena selama ini gambaran pemuka agama itu terlalu holy, beda aja, ada gap ya. Jauh. Sehingga kayak orang Gus Lex ini pasti nggak akan dilirik karena pasti ketemu dia neraka kamu, nggak beres kamu. Tapi Yesus lihat dia, pasti ditanya, kamu kenapa sih? Apa yang bisa dibantu? Makanya Yesus nongkrong sama, mohon maaf, pemungut cukai, nongkrong sama pelacur. Bukan dia menyetujui perbuatannya, bukan, tetapi dia mengasihi orangnya. Karena untuk menyentuh, merubah orang, kita nggak bisa bilang lo akan neraka, nggak laku. Apalagi anak muda zaman sekarang. Lo bilang, lo neraka semua lo nggak bener lo, sholat lo, misalnya mohon maaf, lo sholat lo, kalau nggak neraka lo, nggak laku. Kita duduk dulu sama mereka, ini pendapat gue ya. Tanya kenapa mereka. Duduk dulu, nongkrong sama mereka. Harus ngerti mereka dulu, baru tahu. Betul dong, lo rasa dulu, karena yang penting rasa sekarang. Makanya kenapa orang suka sama dunia, karena dunia memuaskan rasa mereka. Makanya sekarang mohon maaf, konsep ketuhanan tuh jadi nggak laku Ustaz ya. Dianggap sama orang ketinggalan zaman lah. Tapi Pak Pendeta sebenarnya kalau kita ngomong tadi kan pertanyaannya kan apakah kelakuan atau menyembah kan? Berarti kan Pak Pendeta kan bilang tadi kan kelakuan kan? Oh enggak, kalau gue perilaku kan? Enggak, kalau gue percaya bahwa orang yang ketemu Tuhan pasti kelakuannya baik. Sudah pasti akan berhubungan. Itu kayak sebuah air dari atas ke bawah. Belum tentu. Bingung ada kan orang-orang yang punya kelakuan baik. Ini Saya mengasihi satu katanya sama mau lain. bareng Dokter tadi. Richard di posisi mana ini? Iya. Makanya saya bilang belum tentu. Oke, siap. Kita bisa berubah-berubah nih. Kita tergantung logikanya masuk nggak. Mohon maaf, saya anak yang paling kritis. Mau di agama Islam ataupun agama Katolik, saya tetap aja kritis. Kenapa belum tentu? Bukannya kalau orang minum pasti nggak haus, orang makan pasti nggak kenyang. Belum tentu. Belum tentu. Kalau masih lapar gitu. Kalau nyemil belum tentu lagi lapar. Aku ngerasa kayak gini ya. Para kalian. Ini kalau aku bantu aku dia ya. aja lah. Udah pasti. Ini kok gimana ini? Ini kalau aku ya, aku ngerasa kalau kita hasil akhir dari semua ibadah, baik agama Islam ataupun agama Katolik ataupun agama Buddha dan lain sebagainya, adalah buat hidup kita itu jadi lebih baik. Betul. Ya, hidup kita itu jadi lebih mengasihi sama, hidup kita itu jadi lebih berarti, hidup kita itu pokoknya jadi lebih baik ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain. Ya. Tapi kan permasalahan rajin baca Al-Quran, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, ini kan sesuatu yang berbeda. Ya. Belum tentu loh rajin ke gereja itu mencerminkan kelakuan yang bagus. Bisa jadi. Rajin ke Istana Bogor
nggak jadiin lo presiden. Iya, bisa jadi Iya. banyak di luar sana yang agamanya Kristen kayak Iya. gitu ya, perlakuannya baik atau Betul. lebih Islam daripada Islam Ya. kata-katanya kayak gitu. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Oke lah sholat dia sholat, nggak pernah baca Al-Quran, Ya, hafal juz satu pun kagak. Betul. Iya kan? Iya. Bisa jadi kan seperti itu Sangat kan? bisa. Sangat bisa. Oke, berarti end of goal-nya seperti itu ya. Iya. Walaupun gue percaya bahwa we are what we eat kan. Kita apa yang kita makan. Tadi baru dibahas. Iya. Oh gitu ya. Sama Dia banget. ngerti di sana. Sama, tapi Oh bener dia denger ya. Pakai hati jangan. tapi di antara kita, di antara mereka berdua ya, itu salah satu pasti ada yang salah loh. Apa tuh? Dan salah ini satu, dia yang salah salah. satu masuk surga, salah satu Nah, ini baru mau gue bahas nih. Baru gue mau gue bahas. Mau lanjutin dulu nggak? Iya, gimana, lu gimana? aja. Lanjutin ya. Pada dasar tuh sebenarnya nih ya, kita tuh nggak ada yang sama. Karena yang sama tuh cuma satu. Jadi sebenarnya nih orang bilang sesama manusia nggak ada. Adanya tuh spesies Dr. Richard. Adanya Spesies. spesies yang Lex, spesies Pak Pendeta Gideon, spesies Pak Ustadz Felix Yao. Jadi kenapa kayak gitu? Karena pakai tolak ukur yang paling gampang, sidik jari manusia 8 miliar nggak ada yang sama. Berarti ini semua sama-sama binatang yang berpikir dan punya kelakuan yang berbeda. Kembar aja nggak sama. Kembar aja nggak sama. Bahkan sampai kembar identik pun perasaannya beda, semuanya beda. Jadi sebenarnya yang sama tuh cuma satu. Semua tidak sama. Bahwa kita berbeda. Ya. Kita harus sepakat bahwa memang kita diciptakan kalau semua sama membosankan, dokter. Coba semua kayak dia, nyebelin nggak? Nah, tadi jawaban yang tadi nih ya. Salah satu gua kira ya, dia mikir cuma kalau semua kayak dia ya, Cuma gue yang bisa Nabi lagi, Iya. batra air turun. Pak Dokter, misalnya kayak tadi pertanyaan tadi, salah satu nih ceritanya sama, cuman ada yang berbeda segala Oke. macam. Kesimpulannya cuma satu, nggak mungkin dua-duanya benar, Iya. tapi dua-duanya bisa salah. Tapi salah satu bisa benar. Nah. Cuman itu aja. Nah, jadi dua-dua Tapi bisa benar. Sorry, dok, gue potong dulu. Dua-dua nggak mungkin benar. Dua-dua nggak benar. Nggak mungkin benar. Salah satu ada yang benar, salah satu ada yang salah. Dan dua-duanya bisa salah. Dua-duanya bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Kira-kira menurut lo siapa yang paling benar di antara mereka berdua? Ya, karena kenyataannya bukan bagian gua. Iya. Karena gini kayak menarik nih, kayak Gus Lex. Di mata manusia pasti gue kelihatannya atau Dr. Richard lebih baik daripada dia. Tapi di mata Tuhan belum tentu. Tuh, kacamata Ya, yang di kemarin mata beda Tuhan tuh. bisa jadi Yonglex lebih parah soalnya. Gitu loh. Enggak, karena maksud gue gini, kita kan terbiasa ditipu kan sama appearance, Sama mata, penampilan. Jadi ketika lihat orang kayak begini, kalau orang punya mental religius yang menghakimi, wah udah kayak copet-copet misalnya. Ya kan? Iya benar. Minimal boti nih boti. Iya, ya kan? Boti itu apa? Ngobat. Rampok misalnya. Ya kan? Tapi kita belajar kan bahwa orang yang selama ini kelihatannya rapi, kelihatannya agamawi, justru ternyata kayak, wow kok bisa begitu ya. Kelakuan di belakangnya lebih parah lagi. Makanya gue selalu tertarik sama orang, gue selalu bilang gitu, bahwa cara lu memperlakukan orang itu menunjukkan bagaimana lo beribadah. Itu aja sih cara lo memperlakukan mbak semua, itu Tuhan lo. Kelihatan. Jadi kalau lo mau apa kek, lo udah ngelakuin apa tapi lo sama orang maki-maki kasar, gak menghargai sih ya. Seperti itu sih. Nih, gue bantuin ya. Ini gue bantuin nih. Ini kan gue team up nih. Iya. Jadi gini maksudnya ya. Pohon itu kalau akarnya bagus, belum tentu batangnya bagus. Kalau akar dan batangnya bagus, belum tentu berbuah. Tapi kalau dia berbuah, pasti batangnya bagus, pasti akarnya bagus. Nice. Wah, masuk akal sekali. Keluar ilmunya Itu nih. maksudnya tuh. Oke. Artinya kita harus team up juga lah ini. Iya. Tapi kalau lo berdua mungkin menang sih. Tapi kadang-kadang gue bisa saya ada Kita jalur langit. Iya, susah. Lu jalur apa? Nggak ada harapan, bos. Bentar. Ini tenggorokan gue nggak enak nih. Kalau tenggorokan nggak enak, Oh, iya, ini siap. kan bulan lagi puasa ya. Siap, ya. Kalau bulan Kan ini puasa puasa itu, ini doang ya? oh kita juga komitmen sama-sama. Oh, iya, baik. Kan kita kan toleransi menghargai. siap. Ya, jadi kalau kan nggak boleh makan obat kan. Nggak boleh. Maka kalau dari dulu aku diajarin dari kecil ya. Kita tuh pakai ya bahan-bahan itu yang bisa melegakan. Salah satunya pakai ini nih, Vicks VapoRub. Wow. Ini wanginya, wah. Wangi surga ya. Ada nggak sih orang kecil, anak-anak kecil ya, yang nggak pernah pakai ini waktu sakit ya? Kalau zaman sekarang nggak tahu deh Pak Nah, Dokter. zaman kita dulu harus Zaman pakai kita ya. pasti Kayak pakai. apa-apa itu deh. Iya, dan Mana? ini tuh enak banget.
nyaman banget dan lega banget. Pokoknya adem, panasnya itu enak banget lah. Bisa dioles ke kepala, bisa oles ke leher. Jadi sakit kepala, batuk, pilek, cocok banget. Pakai Vicks Vaporub. Wih. Mantap Pak Dokter. Masuk Pak Eko. Masuk. Kalau dokter yang jelasin susah nggak percaya. Susah, karena susah dibantah ya. Ngomongin korban tadi. Iya. Tapi kalau menurut kan salah satu kan pasti Iya. ada yang salah. Betul. Salah satu bisa jadi dua-duanya salah. Betul. Bisa jadi dua-duanya salah. Atau kalau dua-duanya benar nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Benar Nggak kata mungkin. Lex tadi. Ada nggak sih bisa Secara diatas? metodologi, pakai Iya. logika nggak mungkin. Logikanya Misalnya, nggak mungkin. Kita bilang ini fix, ini misalnya gelas. Kalau Pak Dokter bilangnya ini enggak, ini tuh sendok. Salah satu itu aja. Salah satu itu aja diuji. Salah Iya. satu itu salah atau salah Benar. satu itu benar. Itu logika kebenaran tuh. Atau dua-duanya salah. Iya. Berarti salah satu dari mereka pasti ada yang masuk neraka dong. Loh, Nah itu kalau gua pakai logika, itu kenyataan. Iya. Dari Iya. apa yang gue yakini. Betul. Bukan bagian gue nggak peduli. Ya. Itu bagian Tuhan nanti yang nentukan. Iya. Dan kita juga harus berhati-hati dalam memilih mereka. Jadi Karena gini, salah-salah kita ikut Kalau memilih mereka. nanti dulu Pak Ustadz, ini manusia sombong sekali. ganti dokter sombong. Enggak, kenapa kita memilih agama egois banget? Kalau ternyata agama itu memilih kita gimana? Wah. Dan kata Lex tadi betul. Lex tadi bilang itu berlaku untuk semua. Jadi bagi Lex itu adalah juga sama. Bisa jadi agama Islam yang benar, bisa jadi agama Kristen yang benar, atau bisa jadi agama Yahudi yang benar, Iya. atau bisa jadi semuanya salah. Iya. Makanya Lex sampai sekarang dia menganggap bahwasannya tadi dalam kondisi berpikir seperti itu. Iya. Maka ketika dokter nanya dia ateis nggak? Enggak, dia bilang. Tapi agama aja, agama apa? Dia nggak bisa ngomong karena metode Karena kan berpikirnya begitu. kemarin agama udah aku kasih tahu kan. Betul. Kalau di episode pertama aku bilang agama aku itu kayak hubungan suami istri aku sama hubungan Iya. intim sama suami istri. Nggak mungkin aku hubungan suami istri Dipamerkan. hubungan intim aku posting di Instastory. Iya. Namanya itu jadi OnlyFans. Gitu kan. Makanya hubungan intimku Perbandingannya jauh ya. hubungan intimku private. Kayak hubungan aku sama Tuhan itu Iya, private. Tapi Jadi menurutku lu bisa punya jadi konsep Tuhan juga. sendiri ya? Iya. Tapi bisa jadi menurutku juga mereka dua-duanya benar sih. Kalau menurut teori Nggak ya. mungkin. Kalau dalam teori Iya sih. kebenaran nggak mungkin. Nggak sih. Nggak Sangat mungkin. mungkin. Kalau misalnya kita melihatnya dari segi agama, dari segi sudut pandang way of life tadi ya gue bilang. The way of life. Iya, karena kan tadi kan kita ngomong ya bahwa intisari dari beragama adalah membuat kita punya kelakuan baik. Betul. Tapi Pak Dokter, ini Pak Dokter, pernyataan Pak Dokter, ini pernyataan intoleransi. Waduh. Luar biasa. Padahal judul toleransi. Karena udah memainkan Pak Dokter udah memainkan peran Tuhan nih. Iya. Maha benar. Iya. Gak nyangka banget ya. Maksudnya- Gak nyangka banget Dokter Richard begitu ya. Gak nyangka Pak Pokoknya Dokter. sekarang aku Ini menempatkan kayak diri di sini. anti Dokter Richard. Kan udah begini ya, gua Kita mau ikut Dokter Richard. Yang mana yang ada kelemahan di situ sekali. Gak nyangka banget kelemahan ya. Gak nyangka banget ya. Kita kroyok Pak Ustadz Felix. Enggak, ternyata kita bertiga kroyok Pak. Jadi kita di belakang udah sepakat nih kan. Gak usah tayang, gak usah tayang. Lucu banget. Dia nggak tahu yang punya akunnya gue. Lanjut. Tapi maksudnya kayak gini, ketika semuanya itu pada kelakuan, artinya kan kelakuan apapun, pribadi kita, apa yang kita tunjukkan, mau agama apapun, kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu menilai dari kita itu bukan dari agama, bukan dari berapa Al-Quran, berapa dari ayat Alkitab yang kamu baca dan berapa sering kamu ke gereja, tapi dari apa yang kita lakukan ke diri kita dan sesama kita, artinya dua-duanya bisa jadi masuk surga. Oh, dari sudut pandang itu. Iya. Oke. Dari Jadi kalau sudut pakai bisa pandangnya. jadi, semuanya bisa jadi. Pertanyaan gue, apakah Tuhan punya agama? Enggak. Ya, true, betul. Kalau Ya, Tuhan itu punya dia. agama, dia Iya. bukan Tuhan lah. Iya. Itu dia. Betul. Kan ada konsep holik dan makhluk, creation and creator. Iya kan artinya kan Tuhan kan nggak punya agama Islam, agama Katolik kayak Iya. gitu Iya. punya. Kan tentu kan Tuhan kan pada akhirnya kan melihat apa yang kita lakukan. Pak Dokter nanya ke siapa nih? Nanya ke gua. Agama Soalnya kan, kata lo kan dua-duanya bisa jadi. kalau menurut gua, bagi yang gue yakini, agama itu cara dan alat. Iya. Iya, cara dan alat. Iya, kayak yang kita udah pernah bahas di episode 1 apa 2? Episode 2. Di episode 2. Tapi semuanya menuju ke arah yang sama. Hampir semuanya menyimbolkan Maha Kuasa ini dalam bentuk cahaya gitu. Di Mesir dibilangnya dewara, matahari, yang lain. Pokoknya semuanya berbentuknya cahaya. Jauh sebelum adanya Kristen dan Islam dan Yahudi loh. Udah ada ini, kepercayaan ini gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai teori gue nih, kayak tadi gue bilang ya, pada kita melihat pada kelakuan akhlak kita sebagai manusia, sebenarnya nggak ada itu namanya intoleransi. Karena pada akhirnya kan kita kan mengejar kebaikan semua, berlomba-lomba buat baik. Ya, jadi ada 3 layer. Layer pertama itu adalah layer benar dan salah. Layer kedua adalah baik dan buruk.
Layer ketiga indah dan tidak indah yang sudah kita bahas ya. Nah, dalam level benar itu tidak mungkin 2. Tapi dalam level baik itu aku yakin semua agama pasti ngajarin kebaikan. Semua agama pasti menginginkan agar buah yang tumbuh daripada pohon itu adalah buah yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya saling mengasihi, misalnya kemudian kita bersabar, kita bersyukur dan segala macam itu udah pasti. Indah sudah pasti ekspresi daripada kebaikan. Contoh misalnya ketika bikin gereja kan nggak mungkin pakai material yang biasa, pasti dikasih ukiran-ukiran yang bagus, warna-warna yang bagus, masjid juga sama dan segala macam. Nah, di titik itu oke, tapi kalau di titik kebenaran itu memang kalau misalnya disamain ya balik lagi pada pertanyaan pendeta Gideon tadi, untuk apa dia memilih Kristen in the first place misalnya, atau aku memilih Islam in the first place, pasti ada alasannya dong. Nah, alasannya itu yang memang dari segi pribadi kita memang akan mendapatkan berbeda pastinya, dan bisa jadi salah satunya benar atau dua-duanya salah. Cuman problemnya bukan di situ. Problemnya menurutku adalah apakah nanti ketika kita memahami kebenaran ini menjadi problem buat orang lain. Itu yang masalah. Nah, ini masuk akal baru. Dampak habis itunya. Itu. Dampaknya aja. Kalau misalnya sebenarnya yang aku ambil juga kan sebenarnya esensi kan. Esensinya karena kita beragama kan bukan dari ayat Al-Quran apa yang kita baca, dari Alkitab apa yang kita baca, atau ke gereja mana kita. Pada akhirnya kan apa yang kita lakukan, ya berapa banyak pahala yang kita lakukan ke itu masyarakat. Yang metas. Iya kan. Ibaratnya kalau petani nanam pohon, dia nggak mungkin cuma pengen akar sama batangnya doang kan. Dia pasti pengennya kan adalah buahnya. Maka kalau orang nanam kurma, kalau kurmanya nggak berbuah gantilah. Gitu kan. Karena agama itu yang diinginkan oleh orang lain adalah buahnya. Kita nggak bisa nunjukin akar atau batangnya gitu kan. Datang ke rumah gue dong, ngapain? Lihat gue sholat, ngapain? Lihat gue sholat. Datang ke rumah gue dong, ngapain? Gue mau menjelaskan iman gue terhadap Yesus misalnya, ngapain juga? Tapi rumah gue dong, ngapain? Makan bareng kita, ayo. Malah ditunjukkan dalam perilaku. Pak Dokter, ini kalau kita berpikir-pikir plot twist, pas sudah semuanya selesai jebret, kata Tuhan, so tahu lu merasa agama lu paling benar semua yang masuk surga. Kan bisa aja karena Tuhan kita Tuhan kreatif loh. Bisa caranya jadi dia tuh tapi gue kemarin kiamat bisa bawa pikiran, gue nggak setuju. Sekarang nggak bisa kan bisa aja. Dalam hal itu bisa jadi. Karena kenapa? Karena tadi gue dibully di komentar. Tapi bagus loh itu, bagus. Karena kenapa? Karena bisa jadi kan. Aku pernah ditanya sama mereka nih, mungkin nggak orang-orang Kristen masuk surga misalnya kan ya. Maka jawabku adalah ketika memang di zamannya orang-orang ngikutin Yesus itu masuk surga. Karena kenapa? Karena memang di zaman seperti itu. Tapi menurut keyakinanku sekali lagi, yang tidak aku paksakan terhadap orang lain, ketika sudah zamannya Nabi Muhammad, maka yang mengikuti Nabi Muhammad yang selamat. Seperti pemahamannya saudara-saudara kita yang di Kristen, bahwasanya, oh mohon maaf nih, Nabi Muhammad tidak ada di dalam kitab kami. Bagi kami tetap Yesus. Nah, aku pun menghargai keyakinan itu. Nah, itu maksudku tadi. Habis itu indah tuh. Habis itu indah, betul. Cuma ada oknum-oknum aja yang bikin. Iya, karena tadi dia beragama nggak beragama ribut dia. Kayak satu rumah kamarnya beda-beda aja. Selama udah masuk kamar urusan lo. Iya, makanya kalau menurut gue sih ya pada akhirnya kan apa yang kita lakukan yang harus kita lihat. Kadang-kadang tuh apa yang kita lakukan sendiri itu yang buat jelek nama agama kita. Itu betul. Itu betul banget. Betul banget. Makanya Lanjut. Makanya aku tuh sering kali bilang sama bapakku kan ya. Artinya kalau aku beragama terus buat kamu sakit hati, itu berarti agamaku pasti salah. Kenapa? Bukan agamaku pasti salah. Ekspresiku dengan agamaku pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada agama yang ngajarin kamu untuk nyakitin orang tua kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang benar yang kita ambil daripada agama, memang seharusnya agama tuh ya begitu. Karena agama itu adalah ya gampangnya ya tidak karuan kan gitu kan ya. Sesuatu yang mengatur, sesuatu yang membuat orang punya order kan gitu kan ya. Nah, itu artinya ya sebenarnya jelek dan bagusnya agama memang betul ditentukan oleh selain daripada ajarannya oleh orang-orang yang mempraktikkan agama itu. Jadi gini, kemarin itu kita bahas orang mau beragama mau enggak, kalau tingkat kepintarannya di atas rata-rata, dia mencintai atau mengetahui hal-hal yang umum, dia nggak mungkin mencederai sesamanya gitu. Benar. Nah, cuman kan di dunia ini lebih mayoritas orang bodohnya banyak ya, makanya harus ada agama. Cak Nun itu ada pertanyaan menarik. Cak Nun bilang gini, andaikan di dalam Al-Quran atau di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci manapun misalnya tidak ada perintah tidak boleh membunuh.
Itu semua orang Andaikan, bukan. Apakah kita akan bunuh orang setiap hari? Bisa jadi. Enggak juga sebenarnya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi, tapi kan enggak juga sebenarnya. Untuk orang bodoh bisa jadi Pak Ustadz. Betul, untuk orang konflik. Tapi masa kita mau bunuh orang setiap hari kan enggak? Karena bagaimana begitu kan? Betul, karena di dalam diri kita ada nilai moral kan. Ngelihat apa? Kadang-kadang orang ngelihat ayam disembelih aja itu enggak tega. Pasti kasihan kan gitu. Atau misalnya ada kucing lagi kemudian ketabrak itu lagi kejeng-kejeng gitu kan, pasti kasihan. Artinya di dalam diri kita itu sudah terprint sebuah naluri untuk mencintai dan mengasihi kan sebenarnya kan ya. Nah tanpa agama pun sebenarnya kita nggak akan sebarbar itu sebenarnya. Kecuali memang kalau sudah ya wajar lah negeri-negeri di mana yang banyak konflik akhirnya mereka bunuh-bunuhan, mereka mengekspresikan dengan hal kayak gitu, ketemu orang ya diperkosa dan segala macam ya hukum rimba lah kira-kira. Tapi kalau manusia rasanya tidak sih, masih punya rasa. Nah agama ini make sure agar orang itu melakukan tidak hanya sesuatu yang tidak buruk tapi yang baik. Oke, panduan. Tapi kan yang sebenarnya yang kita sembah ini adalah Tuhan, bukan agama. Yes. Iya kan? Setuju. Agama itu cara menyembahnya. Iya, yang kita sembah ini adalah Tuhan, bukan agama. Jadi kita nggak usah terlalu fanatik ke, ya merasa benar tentu dong. Apa yang kita peluk ya tentu kita ngerasa harus itu yang benar. Kalau enggak ya kita di tengah-tengah dong. Ateis ujung-ujungnya gitu kan. Tapi kita juga kalau ateis kan bodoh. Kayak itu harus sepakati. Ateis itu orang paling tolol yang ada di dunia ini. Iya. Makanya kalau kita lihat kayak gitu sebenarnya tinggal kita lihat bahwa saya betul itu ada kata-kata menuhankan agama. Betul. Menuhankan agama itu termasuk syirik. Betul. Termasuk syirik. Bahwasanya yang disembah itu adalah kemudian Allah. Contoh ya misalnya, ketika Nabi Muhammad meninggal, itu semua orang kan pada stres. Maka kemudian Abu Bakar orang satu-satunya yang bisa berpikir jernih pada saat itu. Karena yang lain kan mungkin sangat merasa kehilangan dan terpukul. Dia bilang begini, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah? Dia Tuhan yang tidak akan pernah mati. Dibalikin lagi. Dia hidup dan tidak akan pernah mati. Ke esensi lagi ya. Ke esensinya lagi. Oh bukan Nabi Muhammad yang kita sembah. Sama kayak Ka'bah kan ya. Siapa yang nyembah Ka'bah syirik. Bahwa kita jadi berhala Ka'bah itu ya. Jadi berhala. Makanya agama tidak boleh dijadikan sebagai sebuah berhala yang baru. Betul. Jadi kita tuh menyembah Allah, bukan menyembah Islam. Islam adalah way untuk menyembah berarti Allah. Kalau agama dijadikan berhala, berarti dia tersesat di jalan yang benar. Betul. Lebih sibuk kepada benar-benarkan diri. Agama gue Muslim, lu apa tuh? Salah lu, neraka lu, kayak gitu. Iya, lebih kepada benar di jalan yang tersesat. Benar di jalan. Oh iya benar juga. Kemarin kita dia. Berarti mendingan benar di jalan tersesat atau tersesat jalan yang benar? Tersesat di jalan yang benar lah. Tersesat jalan yang benar. Iya. Tersesat tapi benar. Iya. Gitu kan bagus. Sebenarnya lu nggak tahu jalan, tapi benar. Iya. Kan kalau dalam konsep Kristen, Dr. Richard, Yesus sebagai Tuhan datang ke dunia, tapi yang tahu tentang firman itu lihat Yesus nggak bisa lihat. Bisa kebayang nggak? Itu kan agama. Karena mereka melihat dari konsep agama. Karena Tuhan di mata mereka berbeda dengan Tuhan di mata Tuhan itu sendiri. Jadi ketika orang Farisi, orang Yahudi ngelihat Yesus, mereka kayak bukan Yesus nih, bukan Tuhan nih. Bukan Tuhan nih. Dia bukan raja nih. Masa Tuhan nongkrong sama pelacur? Nah, ya kan. Makanya itu yang gue bilang, tapi memang nggak boleh loh. Makanya konsepnya buat apa dulu tujuannya? Kalau kayak dulu mungkin Tuhan Yesus mungkin kayak gitu ya, masih oke. Kalau kayak sekarang, percayalah Ustadz Felix Shaw nongkrong di tempat pelacuran. Oh iya. Kalau pengen lihat beritanya besok. Lama-lama sih. Gue bilang dari tadi gue bilang gini, kalau Yongles ngomong nggak ada masalah. Kalau gue ngomong masalah tuh pasti. Oh iya tadi barusan tuh. Benar-benar. Gue juga pernah berteman dengan, sorry lah ya, aku kan nggak pilih-pilih teman kan. Jadi Alexis. Aku pilih beberapa teman kayak gitu. Tapi dicap gara-gara temanku bad, dicap jelek, akunya juga jadi cap jelek ikutan. Berteman dengan Yonglex misalnya. Contohnya kayak gini lah, misalnya Ustadz Felix Shaw bener-bener radikal. Bener-bener radikal. Dikit-dikit dia bilang bom, dia bilang kan. Dikit-dikit dia bilang KPR dia bilang kan ya. Gue temenan dengan dia. Lu mandang gue kan pasti jelek kan, pasti kan. Ya udahlah, normal-normal aja lah. Lu pasti mandang gue, Richard kok temenan dengan orang kayak gitu sih. Walaupun gue enggak. Dan itu tuh terjadi di zaman sekarang. Makanya gue bilang jangan sendirian kesananya. Kalau memang mau dakwah jangan sendirian, itu aja. Yang gue pesen. Kalau sendirian lu nggak bisa bela diri. Jadi kalau Kak Alexis kita berempat dong. Bukan berempat, bukan itu juga ceritanya. Kan udah ditutup sama tangan kanan Ahok. Ya kenapa lu nggak bawa ke sini aja asik gitu. Gue sebelum jalan denger duet sama, bukan duet ya, Ustadz Felix gitu.
Terus gue pikir, wah Ustadz Felix nih gue pikir nih. Balik sih. Iya kan, yang ada seluruh video ya kan. Wah ini radikal nih. Tapi gue dari dulu selalu berpikir gini, bahwa media itu bisa framing apa aja kan. Iya. Makanya gue coba datang deh dan setelah ngobrol ternyata. Iya memang. Bagaimana pendapat Anda tentang Ustadz Felix Xiao? Memang radikal sih. Memang radikal, tapi radikal menurut gue ini so far ya, bukan gue so tahu ya. Hopefully bener. Ya radikal in the good way. Ya gitu maksud gue. Gue pun juga radikal sama Tuhan gue. Gue pun juga mati-matian sama Tuhan gue. Gitu. I will give the best buat Tuhan gue. Gitu. Kalau ketemu orang yang nangis, pasti gue akan memperkenalkan Tuhan gue. Iya. Sama bukan dia. Tuhan orang lain lah. Iya, betul. Gitu. Daripada masa gue ini kenalin kaleng Tuhan kan nggak mungkin gitu. Nah masalah diterima nggak terima, ya itu lain hal. Nah jadi ketika ketemu sama Ustadz Felix dan ternyata kita seumuran, ya kan bisa nongkrong bareng kita. Bisa. Ya Alexis. kan? Hari Minggu si Alexis aja sih Obrolan dan nongkrong tempat paling enak adalah di tempat yang gelap dan remah-remah. Bukan Alexis sekarang, Holy Wing. Kan udah ganti. Dia udah punya membership. Oh. Jadi kalau Anda Ustadz VIP Felix mau ya? datang ke gereja boleh juga nih Ustadz. Oh iya, saya sudah pernah sih dari dulu datang. Oh iya juga ya, iya juga. Siapa tahu kan cinta lama bersemi kembali. Bisa jadi. Bisa jadi menarik ya. Tapi sampai sini gue bisa simpulin artinya dua-duanya itu dua-duanya itu bisa saling kalau nggak koeksis. kenal maka tak sayang. Betul, koeksis bisa. Jadi kita tuh nggak kenal, aku juga sama, takut banget dengan Ustadz Felix Xiao kan. Awal-awal ketemu podcast dia aja kalau nonton video itu aku kayak gini, siapa Ustadz? Sudah kenal ngajak ke Alexis. Mendingan kenal berarti kita ya. Berbeda kenal dia dari TV, berarti serem juga nih. Pas ketemu engkong gelodok. Yang mana ini atau ini? Dia juga mungkin sama. Iya. Kok Felix Xiao juga kan lihat wah Katolik tuh kayak gini, Kristen tuh kayak gini. Setelah ketemu, nah itu mungkin yang terjadi di masyarakat. Ya masih untung lah engkong glodok ya. Untung nggak hayam muruk. Jual obat kuat. Waduh. Tangan dikit di harmoni punya karok itu. Iya benar. Tahu deh. Atau mungkin ketawa nggak mungkin diperparah oleh isu politik. Tapi sebelum Ya. kita masuk ke isu politik Iya. Masuk lagi. Sebelum kita mampet ini. Iya. Mampet. Nah, mampet. Makanya kalau misalnya mampet, Iya. aku tuh selalu pakai Vicks inhaler. Nah, Vicks inhaler ini gampang banget nih, tinggal di isep. Dan plong langsung. Enak banget. Jadi kan kalau misalnya kita tuh hidung tersumbat ya kan nggak nyaman banget, nggak enak banget, berpikir nggak bisa. Ngomong susah. Ngomong susah. Bindeng ya. Bindeng. Makanya kita butuh Vicks inhaler. Dan ini tuh enaknya bisa dibawa kemana-mana. Kan praktis banget tuh, bisa jadi gantungan kunci ya. Dan juga ini kata Pak Ustadz kemarin, nggak bikin batal puasa. Iya. Kalau obat kan, hidung tersumbat pakai obat kan batalin puasa ya Pak Ustadz ya. Kalau ini nggak batalin puasa. Mau coba puasa supaya nanti pakai itu terus nggak batal. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Karena kadang sih yang bikin kita itu intoleran Iya. sebenarnya salah satunya itu adalah politik. Iya. Aku melihat juga begitu. Karena gini, aku belum tahu, aku juga nggak paham bahwasanya teman-teman kita di Nasrani atau Katolik atau Kristen ngerti atau enggak, tapi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan teman terbaik kalian itu adalah orang-orang Nasrani. Oh iya? Wow. Ada hadisnya kayak gitu? Ada hadisnya. Nasrani? Iya, dan musuh kalian nanti adalah orang-orang Yahudi yang paling banyak memerangi kalian. Berarti harusnya kita bestie dong, Mister. Bestie. Emang Benar, betul. Itu aku samain pada bapakku, pada ibuku, bahwasanya orang-orang Muslim itu akan menganggap bahwasanya orang-orang Nasrani itu adalah teman terbaiknya dibandingkan dengan Yahudi ya yang nanti akan memerangi itu berdasarkan hadis Rasul. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ada lebih banyak persamaan. Terus terang ya, tadi pertanyaan pertama tadi yang dokter bilang, apakah aku pernah merasa bahwa agamaku paling benar? Tentu saja. Pasti. Tapi apakah aku pernah merasa bahwa aku sebagai pribadi itu paling benar? Itu juga pernah dan itu buruk. Kalau merasa agama paling benar kan itu adalah sesuatu yang baik. Harus Tapi itu. kalau kita merasa bahwasanya kita adalah yang paling benar, itu buruk. Bahaya. Dan aku pernah menjadi orang yang seperti itu. Nah, ketika aku menjadi seperti itu, yang aku cari adalah perbedaan. Apa perbedaan aku antara agama Islam dengan agama Kristen? Ternyata di satu titik aku menyadari itu nggak menolong. Itu nggak menolong diriku, apalagi menolong orang-orang yang lain untuk lebih memahami Islam. Akhirnya ketika aku coba untuk mengganti pandangan bahwasanya
agama itu adalah yang Allah turunkan untuk lebih mengenal Dia dan segala macam, efeknya itu harusnya bagi manusia. Yang aku dapat justru persamaan demi persamaan. Ini kan? baru. Itu yang kita dapat kan? Gue pernah buat konten, sumpah. Saking gue tuh pengen toleransi umat beragama, aku pernah bikin konten. Sekarang selalu orang kan membedakan satu sama lain. Kenapa nggak kita cari persamaan? Persamaan antara Islam dan persamaan dengan Kristen. Mau tau nggak sekarang kita harus ganti kalimat itu apa? Toleransi antara umat bertuhan. Iya. Dan karena yang beragama belum tentu bertuhan. Iya, kalau main Tuhan pasti benar ya kan? Iya, karena ya itu dia. Dan aku selalu bilang kepada yang lain ya, percaya atau enggak nih Pak Pendeta, aku bilang toleransi antar orang beragama, toleransi sesama beragama itu lebih sulit daripada toleransi antar umat beragama. Ulang kok. Toleransi sesama beragama, sesama orang yang agamanya sama, itu lebih sulit daripada toleransi antar umat beragama. Mau bukti? Yang kemarin tuh terjadi penolakan terhadap ustadz ini, ustadz itu, persekusi ini, persekusi itu. Ukhuwah Islam kan? Kejauhan Pak Ustadz. Kan? Apa tuh? Gua aja nih masuk masjid begini nih. Orang langsung lihat dari mata dari bawah sampai Betul. Sama ke gereja juga. Artinya aku yakin ya, aku nggak yakin sih, aku nggak tahu di Kristen seperti apa. Tapi kalau di Islam aku lebih menyadari itu lebih sulit untuk kemudian menyatukan antara orang-orang Muslim dibandingkan kita bisa baik dengan orang-orang yang bukan Muslim. Iya. Itu kenapa ya? Aku juga nggak tahu tadi karena bukan aku nggak tahu. Aku punya empiris lah. Logikanya begini. Orang yang merasa dia punya, dia kan lebih banyak untuk cari masalah dengan orang yang lain. Karena dia merasa punya kan ya. Lebih sombong ya. Betul. Karena dia bisa ngerendahin orang lain. Karena dia merasa dia yang punya kunci. Itu kunci surga. Punya kunci surga. Betul. Nah, kadang-kadang kunci surga ini kadang-kadang dipegang oleh mayoritas. Makanya tadi yang dibilang, kenapa Kristen bermasalah dengan orang-orang Muslim? Karena orang-orang Muslim di sini mayoritas. Ketika di tempat-tempat yang lain, yang India mayoritas, umat Muslim yang dapat masalah. Ketika di tempat lain, misalnya di Amerika yang Muslim mayoritas. Buktinya. Iya, Muslimnya minoritas dapat masalah juga. Udah waktu WTC kemarin kan, jadi problematik. Yang ada nama-nama kayak Nabi Muhammad segala macam itu nggak bisa masuk. Sekarang loh sampai sekarang tuh kalau misalnya kita lewat ke imigrasi kayak gitu punya nggak ada Nabi Muhammad lagi. Ada Islamofobia namanya. Nama Muhammad. Kadang-kadang kalau lagi banyak bom kayak gitu punya itu periksanya sampai buka baju. Islamofobia namanya. Islamofobia. Nah ternyata Islamofobia nggak hanya ada pada orang-orang yang bukan Islam, tapi ada di antara orang-orang Muslim juga. Nah sehingga ada, makanya mereka takut untuk dikatakan sama yang kemarin baju-baju itu. Beda masbab ribut gitu. Iya, beda madhab terus kemudian mereka ribut. Nanti itu yang tadi kita sulit untuk menyatukan tadi, karena mereka merasa bisa untuk berproblem daripada yang bukan Muslim. Contoh ya, ada beberapa kelompok yang misalnya mereka sangat bagus sekali hubungannya dengan orang yang beragama yang lain, tapi sesama Muslim nyari ribut terus. Kenapa itu ya? Nah itu kita harus datangkan orangnya ke sini kayaknya. Aduh. Langsung request nama boleh sebut. Kalau dia datang gue kayak dulu deh. Ini urusan dalam negeri ya kan? Urusan dalam negeri kita nggak ikut-ikutan. Nanti kalau dia datang dia pasti belain lu. Oh iya Pak. Ya udah boleh. Gue gak bilang apa-apa ya. Aku pengen tanya ya. Kalau misal ini aku bertanya pendapat pribadi. Sebagai orang yang aku anggap lebih dewasa, aku muliakan dan aku anggap guruku kayak gitu ya. Kalau misalnya Ko Felix melihat di saat momen Natal atau lonceng dari gereja berbunyi atau mendengarkan haleluya, haleluya, apakah Ko Felix terganggu? Jadi gini, Dokter Richard pernah nanya sama aku bukan mengumpamakan, tapi ini contoh yang sangat bagus. Dokter Richard pernah nanya sama aku, Ustadz, dulu pernah makan babi? Pernah. Enak Ustadz? Enak. Sampai sekarang enak? Ya jelas lah. Karena aku belum pernah menemukan pengganti daripada itu seenak itu. Sama seperti aku menghargai seluruh bentuk-bentuk seni yang lain. Seperti lagu, misalnya lonceng dan segala macam. Itu kan bukan produk akidah dalam pandangan Islam. Jadi artinya kalau ada orang terganggu dengan musik-musik Natal, misalnya seperti lonceng dan segala macam, menurutku apa bedanya dengan kemudian musik Arab? Bedanya cuma ya alat musiknya aja. Iya, beda alat musik. Beda alat musiknya aja. Tapi sebenarnya itu sama-sama musik yang kita bisa appreciate misalnya. Bagiku aku nggak ada masalah. Nggak terganggu sama sekali. Nggak mengurangi keimanan Pak Ustadz. Nggak mengurangi keimanan. Gue tadi kan lihat Pak Ustadz sama tim sholat kan. Gue di samping kan. Dan Pak Ustadz yang pimpin ya. Allahu Akbar gitu.
gue biasa aja. Iya. Mengurangi keimanan lu gak sih? Enggak. Malah gue liat Nggak kayak ada rasa panas? Nggak ada sih. Panas sih kan AC mati sih. Gue malah mau di samping Pak Ustadz. Sebut Tuhan Yesus tadi. Kurang ya. Iya, tapi maksud gue gini, gue tadi dengerin dia kan, duduk gitu. Terus gue malah happy. Dan bagi gue itu beautiful. Itu indah. Dan ketika orang puasa maghriban atau mahabar ya Ramadan kayak gitu. Gue tuh selalu seneng sama orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau apapun agamanya. Bagi gue di rumah ada ART. Dia sehari 5 kali menjalankan sholatnya dengan rajin dan puasa. Kemarin kita pergi, ada berkat Tuhan keluar angkasa, keluar, terus dia tetap puasa. Dan gue malah kagum. Kita appreciate banget ya. Gitu loh, maksud gue gini, gue lebih mohon maaf nih Stat ya, atau apa, gue lebih suka orang yang diem, tapi itu secara karakter baik, nunjukin sikap, daripada orang yang marah-marah. Daripada orang yang tutup gereja, bakar, kafir. Betul. Bagi gue itu nggak laku. Tapi sama orang yang kayak misalnya dia nolong orang, baik, tingkat ketakwaannya. Makanya kalau lihat tadi pada sholat, Allahu Akbar. Gue suka dengerin kalau lagi sholat id rame-rame, pagi keluarga datang ibadah ke masjid. Bagi gue kayak itu seneng keren banget. Bahagia ya. Karena pada prinsipnya kalau orang sungguh-sungguh sama Tuhan, otomatis berkomunitas akan jauh lebih baik. Yang namanya kejahatan semua pasti Lu nanya ke gua. Artinya orang-orang yang ribut itu adalah orang yang penuh kebencian, iri dengki hatinya. Tapi memang di kepalaku orang-orang muslim tuh begitu. Ketika aku masih belum muslim, di kepalaku orang-orang muslim tuh marah-marah. Nggak tahu kenapa, pokoknya di kepala orang muslim tuh marah-marah. Framing yang tercipta gitu. Iya, framing tercipta begitu. Kita lewat, Cino misalnya, orang muslim kan ya. Lalu kemudian mereka ngingetin kita marah-marah, padahal kita mungkin nggak tahu. Gitu kan ya. Contoh misalnya kita ngelewatin sesuatu yang mungkin mereka lagi melakukan, lagi sholat misalnya, kita terus rame-rame tapi marah-marah. Jadi seolah-olah karena kita tuh bukan muslim, mereka punya hak untuk marah-marah kita. Nah itu kan adalah efek yang muncul gitu kan ya, bahwa segala sesuatu tuh seolah-olah kan ya kita pikir sebagai orang, ya kan nggak gitu juga, harus kita diomonginnya kita udah tahu sebenarnya, nggak usah harus marah-marah. Kita juga nggak tahu. Betul. Jadi itu problematikanya. Tapi sama juga Pak Ustadz, aku juga bikin acara kayak gini punya teman-temanku langsung ngomong, Chat, ngapa kok bikin acara kayak gini? Chat, kau mau kawin lagi gitu? Astaga, gue bilangnya saking sampai sejelek itu image-nya di mata temenku yang nonis kayak gitu kan. Dan itu wajar sih, kalau aku lihat wajar. Karena kenapa? Aku sebagai orang yang dulu minoritas, apalagi tinggal di Palembang. Menurutku Palembang itu ujian cukup besar sebenarnya. Karena kan waktu itu kan ya kita tahu lah di Palembang seperti apa kondisinya. Orang-orang memang ya secara alamiah orang Palembang tuh lebih nakal. Lihat aja Dr. Richard gitu kan ya. Memang alamiahnya sudah begitu, apalagi mereka mayoritas kan gitu. Jadi memang ujian-ujian itu wajar. Kalau aku yang disakitin nggak apa-apa. Tapi aku pernah ngelihat ibuku main bom-bom kartu. Itu kakinya ditabrak. Kakinya ditabrak malah sampai dimarahin. ditabrak Sampai bengkak. Terus malah dimarahin. Lah, yang membekas di aku muslim itu begitu. Harusnya mereka bukannya minta maaf. Bukankah harusnya mereka kemudian merasa bersalah atau apa, tapi malah dimarahin. Malah galakan mereka ya. Gara-gara kita minoritas. Kan itu yang aku dapetin tuh. Ya wajar dong kalau aku berpikir. Jadi aku juga nggak bisa nyalain sih kalau ada orang berpikir tentang Islam tuh buruk gitu maksudnya. Gitu. Iya, masalahnya memang ada beberapa orang aja oknum lah aku ngomongnya yang punya kebencian, yang punya iri dengki yang buat seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita contoh dua guru kita ini kan ya, artinya dua-duanya itu kan kalau penuh keikhlasan, penuh senang. Ustadz Felix Chow senang, kita ikut senang. Ya, teorinya kalau kita baca PPKN juga kan, ketika tetangga bersuka cita, maka kita ikut bersuka cita. Ketika mereka merasa bersedih, maka kita ikut bersedih. Itu ini teorinya. kan kita, dari faktanya ketika mereka bersuka cita, kita sedih. Ketika mereka bersedih, kita bersuka cita. Iya, betul. Senang dengan penderitaan orang lain. Betul. Logikanya, kalau berbeda tapi memaklumi jadinya toleransi, itu biasanya orang menengah dan pintar. Kalau berbeda jadinya benci, udah pasti miskin. Sorry ya. Jadi masalah hidupnya tuh miskin. Iya. Jadi apa yang bisa dunia aja dia benci. Apalagi orang Cina lewat Cina, udah benci aja. Bukan agama ya. Bukan agama sama diri sendiri. Itu maksud gue. Masalahnya di situ. Masalah di situ. Coba ada orang Muslim gitu berada pintar, ada benci sama orang Cina. Iya juga. Nggak ada. Gue ada pertanyaan nih, jarang sama my bro nih, my bro ya kan.
saudara dalam kebangsaan tapi berbeda dalam iman nih. Iya. Ustadz Saudara muda dalam keimanan. Betul. Iya. Karena agamanya lebih terakhir. Betul. Kalau Ustadz mau balik sih kita siap sih, Ustadz. Kalau aja Ustadz. Ya. Nah, gini Ustadz, gue mau nanya nih, maksudnya, dan ini selalu menjadi pertanyaan, maksudnya pandangan Ustadz, kalau ngucapin Natal tuh boleh nggak sih? Ya. Haram nggak? Itu udah ditanyain sama dokter di udah, aku. ya? Berarti, jawabannya tentu saja haram. karena ini mengakui kepercayaan mereka gitu. Bukan. Jadi gini, itu ada beberapa pendapat. Aku juga udah pernah jelasin, dan aku juga udah jelasin kepada semua orang yang salah paham. Karena yang meme sering dipakai tuh gini, Felix Young menyatakan siapa yang mengucapkan selamat Natal harus dipenjara. Aku bilang dari mana itu meme-nya itu? Padahal lu. Iya. Jadi ada orang buat cuma muka gue doang terus dikasih tulisan doang. Apalagi zaman sekarang sudah ada deepfake. Bayangin pendeta, aku jadi iklan judi. Wah. Ya khusus itu sini halal. Satu lagi mana bagi dong? Nah itu dia tuh. Bayangin coba. Nah itu deepfake-nya zaman sekarang. Nah tapi itu hoax ya. Jadi aku cuma menyampaikan pada saat itu adalah ada berbagai pendapat. Pendapat ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau dari Ustaz sendiri? Kalau aku tidak membolehkan karena pernyataan memberikan selamat Natal berarti memberikan selamat Natal hari lahir terhadap Yesus yang diyakini sebagai Tuhan. Di titik itu cuma masalahnya. Oke. Tapi kalau misalnya akidah. Tapi kalau misalnya ada yang tidak meyakini itu, maka mereka tetap memberikan selamat Natal. Seperti misalnya saudara-saudara yang ada di Mesir. Di Mesir tuh mereka sangat erat dengan Kristen Koptik. Yeah. Nah, ketika Koptik merayakan Natal, mereka memberikan selamat dan itu oke-oke aja. Jadi berarti anyhow boleh. masalahnya di dalam. Berarti kalau tidak meyakini, tergantung guru yang mereka ikutin. Bos lu misalnya, tergantung guru yang mereka ikutin. Bos lu kalau bosnya yang ulang tahun, bos saya yang Natalan dia ngucapin selamat Natal demi keberlangsungan kerja. Nah, pernah tuh ada yang menanya sama gimana Ustaz? Kalau aku bilang ada jalan tengahnya. Contoh misalnya ada bosku bilang, "Lik, selamat Natal ya." Aku bilang, "Happy Holiday, Bos." Yeah, nah, gitu. itu kan berarti ada cara kan? Gak ada masalah. Soalnya kan mayoritas kan yang jadi bos kan yang Cina tuh. Iya benar. Kalau benar gak? Memang sih. Iya, mayoritas. Ini bosnya dia Cina. Iya, makanya. Kebanyakan. Makanya lu dibenci. Karena lu Cina kaya. Iya. Coba miskin kaya pula. Coba Cina miskin. Kaya aja itu lu pada. Iya. Gak ada yang dibenci, gak ada yang benci. Ditindas lu. Bego. Iya, ditindas yang ada. Lanjut. Tapi kalau Pak Pendeta sendiri punya masalah nggak kalau nggak diucapin? Gua kalau ngucapin orang selamat Lebaran, selamat puasa, ini pendapat saya Iya. Maksud gua, kalau pendapat gue pribadi, gue mau Bukan berarti gue meyakini. Iya, gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kan, agree for disagree kan. Ada sesuatu yang memang kita tetap di ranah kita masing-masing. Betul. Jadi kalau gue ngucapin selamat hari Nyepi, selamat hari Lebaran, terus kayak selamat berpuasa. Bahkan karena gue tinggal di Indonesia yang kental dengan mayoritas Muslim, kadang-kadang suka dulu waktu kecil suka apa-apa, alhamdulillah. Ya jadi kan? culture kebiasaan. Jadi kalau gue santai banget, gitu. Karena bagi gue yang penting ini gue ke siapa? Ya, bersyahadat tidak menjadikanmu Muslim kalau kamu tidak yakin. Gitu. Karena ucapkan selamat Natal juga nggak jadiin lo karena Muslim. Bahasa Arab kan, bahasa Betul. Arab bukan berarti Islam kan? Benar. Ya karena kalau ada orang Kristen di Arab gimana? Makanya. Di gereja dia nyanyi pakai bahasa Arab. Kan dipikir takbiran. Temen-temen gue tuh. Agak susah lo bedain antara bahasa Arab dengan bahasa ini lo, Tuhan lo. Terakhir gue dilaporin gara-gara bahasa Arab juga. Loh, tapi bener loh. Yang aku cerita kemarin, temenku di Mesir, dia orang Indonesia, dia pergi ke Mesir untuk pertama kalinya. Dia ngeliat di sana orang-orang wajahnya Arab semua tuh, ngomongnya pasti bahasa Arab dong. Ketika ketemu dipikir habaib, padahal Kristen Koptik. Nah artinya tadi karena nggak paham tadi. Nah makanya tadi ketika ada orang yang meyakini begitu, boleh untuk mengucapkan selamat Natal. Nah tapi kalau ada orang yang meyakininya itu adalah bagian daripada akidah, dia tidak mengucapkan selamat Natal. Enggak, ngucapin itu bagian dari toleransi nggak sih? Kenapa? Ngucapin nggak ngucapin itu kan diributin terus kan? Iya benar. Itu bagian dari toleransi nggak sih menurut? Kalau gue pribadi, udah di level nggak peduli sama gitu-gituan. Ngucapin dan nggak ngucapin itu kan masalah selebrasi kan. Betul. Tapi gue ngomongin dia itu punya kontribusi ke dalam hidup gue. Gue lebih ke situ sih, ke daily bukan ke celebration gitu. Kalau aku coba untuk jelasin lu toleransi ini benar, ini banyak yang salah paham. Karena sekarang toleransi itu seolah-olah gini, lu minum susu, gua minum teh, nggak boleh. Antara lu harus ikut minum teh atau gua harus minum susu. Nggak bisa begitu. Nah jadi sebenarnya toleransi itu artinya adalah tolerare itu artinya endurance. Yes. Jadi contoh ya, ini kalau misalnya ini ada jariku, terus aku kasih karet, terus aku tarik tuh. Nah berapa batas toleransinya itu namanya toleransi tuh. Tapi ingat toleransi itu harus ada prinsipnya.
maka toleransi itu akan fleksibilitas tergantung dengan prinsipnya. Iya. Lah kalau misalnya dia di sini, itu bukan toleransi, pindah namanya. Iya, ketarik namanya. Pindah. Maka kata-kata Top G yang terkenal kan ya, if you tolerate everything, then you stand for nothing. Iya. Iya. Kalau kamu toleransi semuanya, kamu nggak punya prinsip sebenarnya. Berarti kita Ada yang punya nggak bisa prinsip, toleransi juga. ada yang nggak bisa ditoleransi. Contoh misalnya juga. ateis, agnostik, tolol. Nah itu nggak bisa toleransi tuh. Itu nggak Itu bisa. prinsip dia memang, Itu luar nggak biasa. bisa. Jadi perlu diundang tuh mereka. Nggak bisa. Ya, temen dia semua. Udah mau coki mau Tapi siapa gue mau lah, belain. masih tolol. Tapi gue malah belain. Iya. Gue mau belain Coki. Boleh. Mau belain dikit lah. Ya, Coki. gimana? Iya. Bukan belain Coki lah. Gue mau belain teman-teman mungkin yang ada di Eropa juga. Kan Iya. banyak banget yang ateis kan. Iya. Sebenarnya mereka itu bukan nggak percaya Tuhan, bro. Mereka itu lebih ke esensinya. Dan karena di Eropa itu kalau nggak bertuhan itu bebas pajak gitu. Oh iya. Iya. Justru kalau Anda memeluk agama tertentu, Anda akan kena pajak. Kok bisa? Di mana itu? Di Eropa, di Swiss. Ya. Orang pajak, orang Di Swiss pajak. dengan Jerman. Ya, baru tahu. Anda punya memeluk agama sesuatu, Anda kena pajak. Pajak beragama. Nggak tahu, tapi kena pajak. Makanya lebih bagus mereka nggak beragama. Nggak kena pajak. Ya karena beragamanya di kamar aja. Siapa tuh trik Di bagus. Korea ya, kalau aku nggak salah ya, koreksi aku kalau aku salah ya. 50 atau 60% itu orang ateis. Iya, Tapi tahu nggak, 75% di Amerika ateis. tahu nggak? Sekarang. Orang pakai mobil, mobil Iya. kayak gitu punya, parkir di pinggir jalan. Benar. Pintu mobil dibuka, aman. Ya. Coba kalau di Indonesia, Iya, taruh kayak makanya gitu. dia- Nggak usah mobil pintu nggak. dibuka, hilang mobilnya. Betul. Kalau di Indonesia, nggak usah pintunya dibuka, mobilnya hilang sudah. Kita makan kayak gini pun kita taruh handphone, kita tinggalin, balik lagi, ada handphone itu. Coba kalau di Indonesia, Iya. yang katanya Orangnya negara hilang. yang Apa yang mau dibela nih? Apa yang mau dibela nih? agama, artinya kan maksudnya itu mereka itu agak sedikit cuek dengan yang namanya formalitasnya. Iya. Tapi yang penting tuh kelakuannya tadi gitu. Bukan Mereka artinya mereka kadang-kadang- tuh tidak bertuhan terus kayak Bukan. udah bunuh, laknat kayak gitu punya. Enggak juga. Kan yang dalam artian gue tolol Pak Dokter, kalau ateis itu kan konsep bertuhannya dia nggak Iya. dia nggak tahu Iya, konsep iya, iya. bertuhannya. Bukan Jadi- sikapnya, Bukan maksudnya. sikapnya. Cara berpikirnya. Ya dia mungkin tetap bertuhan juga, Iya. cuman Mungkin yang mereka itu dipercayai cerdas karena mereka nggak mau bayar pajak. itu. Ternyata kalau ada cerita kayak gitu bisa jadi dia tetap Kristen, tetap Islam, cuman nggak usah dia umbar Pak dia. Iya. Dia bilang gue ateis. Orang mau Iya. sholat di rumah di dalam Gue kamar. berapa lalu kan gue pergi kan ke Jepang kan. Gue taruh stroller sama istri gue, taruh stroller di situ. Kita foto-foto sampai jauh, sejam lebih balik masih ada. Ya kan antrinya Iya. super rapi. Iya, betul. Ya kan. Terus ada temen gue lagi makan ketinggalan laptopnya. Kita udah pergi jauh, balik lagi masih ada. Ya kan. Nah tapi kadang-kadang di gereja lagi ibadah ada copet. Iya kan? Itu lagi Iya ibadah kan? tuh ya. Iya kan? Dia bener tas hilang, Iya, atau di bener. masjid ada copet ya kan? Sendal Sendal masuk, sendal. sendal. 7 kali hilang Iya sendal. kan? Datang bawa sendal 3 juta, pulang bawa swallow. Iya, iya. Berangkat swallow, pulang naik Hermes. Iya. Gitu kan, katanya kan. Benar. Nah, maksud gue itu, makanya gue bilang tadi, kualitas beragamanya kalau nggak disertai dengan karakter, dengan Sama jiwa, aja ya. nah itu jadinya memalukan. Iya. Gitu, memalukan. buat Orang apa? Indonesia peringkat 40 kok Apa tuh? dalam pengembalian gelang Coldplay. Oh iya, terakhir ya. 76%. Iya, iya, iya. Gila. Peringkat 6% diambil. Yang mau balikin. Balikin. Yang peringkat balikin. satunya tuh 98. Indonesia 76. Itu jauh banget bro, buset. Dari 40 ke 39 itu 76 sama 80 berapa gitu. Itu dia apa yang dijual? Ya pokoknya kan dari panitia suruh gelang Coldplay balikin. Iya. Kredibilitas Indonesia emang parah bang, tolong. Iya, berarti nggak ngaruh agamanya. Gak ngaruh. Untuk Iya. Kristen Islam semua ada di situ. Iya, Iyalah, betul. Makanya balikin agama ya balikin Iya, aja. makanya kita bilang kan harusnya idealnya seperti kata pendeta Gideon tadi, kalau orang tuh beragama dia bisa mengubah perilaku. Iya. Tapi kalau misalnya nggak berubah perilakunya berarti dia perlu belajar lebih Bukan serius. agamanya yang salah. Gitu. Bukan agamanya yang Bukan salah. agama yang salah, orangnya. Orangnya error, alay Gitu. error. Iya. MC zaman Iya. dulu tuh kalau yang tahu tuh. Balik lagi berarti kalau toleransi, balik lagi ke ucapan Nata, menurutku toleransi itu adalah tadi bagian daripada kita punya prinsip dan sampai di titik mana. Artinya menurutku sekarang nih toleransi orang dibilang nggak toleran adalah yang nggak ngucapin. Ini kan aneh. Beda, itu beda. Nah, itu Beda-beda kan aneh meaning kan ya. Oke, Nah, oke. harusnya meaningnya adalah dia dibiarkan untuk melakukan apa yang dia yakini tanpa Yes. kita ganggu. Betul. Oke. Gitu. Kalau di aku sebenarnya
nggak begitu suka sih. Kalau menurut aku ya lebih bagus diucapkan. Karena menurutku kayak gini ya, kalau misalnya ngucapkan bisa nyenengin orang, kata orang Palembang tuh ngeci kepala. Betul. Ngeci kepala, besak kepala. Ngeci kepala, baik kasar ngomong itu ya. Kalau misalnya bisa diucapkan untuk menyenangkan orang, ya apa salahnya? Toh kita juga kan kadang-kadang kan kayak gitu juga dengan istri kan contohnya kan. Menyenangkan istri itu kan baik. Itu pilihan, itu nggak ada masalah. Artinya ketika contoh tadi ada orang yang meyakini seperti itu pilihan. Makanya di dalam Islam, kalau ada orang yang misalnya contoh ya, dia meyakini mengucapkan selamat Natal itu nggak apa-apa, kita nggak boleh menghujat dia juga. Karena ya namanya itulah perbedaan yang kita bahas itu, bahwasanya ada perbedaan di dalam Islam. Tapi sama, bentuk toleransi adalah bahwasanya yang Natal tidak merasa bahwasanya ketika ada orang yang tidak mengucapkan itu sebagai bagian daripada sesuatu problematika. Dan orang-orang juga yang Muslim mungkin mengatakan bahwa ada orang yang mengucapkan juga bukan problematika. Itu namanya toleransi. Ya pokoknya selama Natalan masih dijaga polisi itu belum toleransi itu. Iya, aku sepakat. Selama Natalan pasti ada polisi yang jaga. Gini orang-orang ini harus coba main ke. Gue pengen tanya dulu ya. Bentar, harus coba main ke pas Natal tuh dijaga polisi? Apa yang sih ditakutin? Ya takut ada bom. Karena udah pernah kejadian. Tapi gini, orang mereka harus main dulu ke timur, ke daerah Papua namanya Fak-Fak. Itu indah banget. Di situ ada salah satu masjid tertua. Ini baru namanya toleransi. Pernah lihat nggak masjid rusak yang renovasi orang Kristen? Bahkan halaman masjid dipakai buat ibadah Natal. Itu baru dari toleransi, bukan masalah ucap-ucapan gitu. Berarti Indonesia ini sudah masuk ke toleransi atau enggak sih sebenarnya? Baru gimmick menurutku. Baru gimmick. Setuju. Menurutku baru gimmick, serius. Karena tadi ributnya di ucapan dan segala macam. Padahal sebenarnya kita sebagai orang yang dari dulu kita nggak merasa ada masalah agama sebenarnya di Indonesia. Sampai itu muncul jadi masalah agama. Jadi maksudnya zaman dulu ya kita guyon-guyonan agama candain pastor, candain orang Muslim, itu biasa aja tuh. Kita candain, mohon maaf kenapa ya. makin mengarah ke sana? Aku juga nggak ngerti sih. Tapi aku tahu tuh Jadi gara-gara sensitif. apa. Dulu tuh nggak kayak gitu, gara-gara tangan kanan lu nih. Enggak. Bukan tangan kanan lu ini ya. Maksudnya itu gara-gara kejadian itu, jadinya tegang. Tapi sebelum bukan dianya yang salah. sebelum itu loh. Sebelum itu Beberapa udah. tahun kemudian isu politik yang kalau misalnya nggak pilih paslon ini kalau dikuburnya itu nggak masuk surga, nggak disolatin. Nah itu tuh menurut gue jadi tegang. Ya, gitu. nanti kita bahas tuh relasi antara agama dan negara. Iya, bernegara dan beragama. Cuman aku sepakat bahwasanya itu terjadi sebelum itu. Sebelum 2016. Sebelum jauh. Kalau aku lihat itu terjadi kalau lihat Google Trend itu 2014. Yes, benar. 2014 mulai muncul. Jadi mulai muncul sebuah narasi bahwasanya agama itu adalah problematika negara. Dan sebenarnya kalau lihat jauh lagi ke belakang, ya narasi lama sebenarnya. Digoreng ya. Tapi kita mau buka data dulu ini ya. Kita mau buka data yang bagian atas dong. Ada beberapa tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia ya. Tahun 2016 kebaktian di Sabuga, Bandung dibubarin ormas. Ini nggak dimasukin yang apa namanya ceramahnya Ustadz Felix Show dibubarin. Itu nggak masuk ke toleransi antar umat beragama ya. Karena yang bubarinnya sesama agama Islam. Intoleransi sesama umat beragama. Terus tahun 2016 gereja di Samarinda dilempar bom molotov. 2016 lagi pastor gereja di Medan nyaris jadi korban bom bunuh diri. 2017 aksi sosial jemaat gereja dituding kristenisasi. Ini juga banyak banget nih ya. Terus ada, aku nggak usah bacain semua, tapi yang paling sering itu adalah izin gereja tidak keluar pas lagi ibadah dibubarin. Yang 2023 baca dong, nih epic nih. Konsumen muslim memesan pasta sapi tapi disajikan pasta baju. Ada ya? Lucu banget lagi itu yang terakhir. Itu terakhir lucu loh. Pak dokter. Iya. Balas dendamnya dikasih makanan nih gue. Itu lucu banget lagi. Artinya bentar, sorry ya. Sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang sensitif. Mungkin dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Yang aku bilang tadi loh. Disimbolisasi ke agama. Ya, yang aku bilang gini loh. Contoh misalnya kalau kita ngelis ya aksi intoleransi orang India terhadap orang-orang Muslim itu akan jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Jauh lebih parah. Karena mereka sampai pembantaian ros lagi. Dan betul. Dan menyebabkan pembantaian orang. Maksudnya Indonesia tuh udah, wah pokoknya Indonesia tuh bukan apa-apa deh dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. India, Amerika itu juga sangat parah sekali. Yang terakhir kan gara-gara masalah Palestina ditusuk sampai meninggal. Gara-gara mereka dilihat dukung Palestina.
Nah, padahal di Indonesia orang mau dukung Israel juga ya udah itu adalah haknya dia. Paling dibully aja. Betul, paling dibully selama tidak sampai fisik kan gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita lihat data-data di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa menurutku ya, bukan masalah tanpa mengecilkan masalah itu. Nah, kalau kita lihat masalah ini ada dua sih menurutku. Pertama, memang harus ada mawas dirinya daripada penganut satu agama, misalnya dalam hal ini Kristen misalnya, terhadap kondisi mereka dalam kondisi minoritas dalam menghadapi mayoritas misalnya. Minoritas tahu diri. Iya, menempatkan diri. Menempatkan diri karena kita kan minoritas ya, Dok ya. Jadi kita juga bisa menempatkan diri, jangan dipancing-pancing lah. Gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku orang-orang muslim memang perlu untuk belajar bahwasanya tidak serta-merta ketika kita tuh berbeda kita harus membenci. Itu salah banget. Kalau kita berbeda, itu tidak boleh membenci. Bahkan yang aku bilangin kemarin, kalau kita mau untuk mendakwai orang masuk ke dalam agama kita, sebagaimana misalnya agama Kristen juga mau mendakwai orang untuk masuk ke dalam agama mereka, maka kita harus tahu bahwasanya orang tidak ada satupun yang mau masuk kalau dibenci. Gitu malah maksudnya. makin benci dia. Malah makin benci, malah memberikan alasan untuk tidak masuk ke dalam agama itu. Nah, itu harus diajarin pada orang-orang muslim. Nah, termasuk contoh misalnya kayak SKB 2 Menteri ya, yang tentang pelarangan dan segala macam, itu menurutku juga tidak satu yang salah sih. Sebenarnya ada bagian yang memang loh di situ memang pemukiman orang-orang Kristen dan di situ memang mereka perlu untuk ibadah. Kenapa nggak dikasih ibadah gitu kan ya? Kan aneh itu tempat-tempat mereka ada di situ, mereka perlu tempat ibadah, kenapa nggak dikasih? Tapi ada juga beberapa yang memang dalam tanda kutip ada problem. Misalnya contoh membuat satu tempat ibadah di tengah-tengah yang memang mayoritas muslim. Itu buat gara-gara. Iya, itu yang menurutku ya tadi kita nggak bisa pukul rata sih bahwa ini pasti salah atau ini yang pasti benar, enggak sih. Tapi kita lihat dulu kasus per kasus. Nah, disitulah pentingnya untuk kemudian pemerintah. Gitu. Pentingnya negara dalam menengahkan itu. Betul, menengah itu seperti apa? Oke, Pak Kiai silakan berikan statement closing. Atau mereka dulu kali ya. Boleh mereka dulu, ntar aku Mereka dulu terakhir. ya. Boleh silakan Dari yang tua. Kirimkan pesan ke adik Felix Xiao. Iya. Andaikan saya misalnya saya mau didakwai, Di kira-kira Felix, apa tuh gitu. misalnya? Ini beneran set mau Iya, didakwai? nggak apa-apa. Kan boleh, nggak ada masalah. Kalau pesan Kirimkan pesan kedamaian kepada adik Felix Xiao. iya, kepada sahabat-sahabatku asik. Yang sedang berpuasa. Iya, umat muslim. Saya bukan mewakili juga sih. Mewakili pemburu takjil. Pemburu takjil kami ucap syukur. Istiqomah akan sampai tanggal 30 nanti. Kami mengucap syukur ada di tengah-tengah kalian. Kami seneng. Memang ada beberapa dari teman-teman yang muslim mungkin membuat sesuatu yang mungkin kurang nyaman, kurang enak, dan di kami pun juga ada ya kan yang bikin kurang nyaman, kurang enak. Tapi saya pribadi percaya Indonesia tempat yang enak banget, damai banget. Kalau masih bisa ke gereja beribadah tanpa ada gangguan yang cukup berarti, bagi saya itu udah sangat oke. Jadi thank you so much untuk adik-adik kan Kristen lebih dulu ya kan. Iya, benar. Ratusan tahun lagi. Iya, adik-adik muslim, sahabat-sahabat muslim yang udah menjaga, udah menjadi bukan kakak ya, kayak apa, mayoritas yang baik sama kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita bikin lebih baik lagi. Agar bangsa ini udah kasihan lah. Udah terlalu banyak dikoyak-kaik sama yang namanya kerusuhan yang tidak penting. Oke. Ya, jadi kita mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk 2045 Indonesia emas. Wah, Indonesia. Pemerintah ngurusin rakyat miskin aja, jangan mikirin orang beragama lain. Pusing. Aku setuju. Pak Ustadz, silakan memberikan pesan. Saya sebagai wakil mayoritas asik. Makin mayoritas sampai sipit gimana? Iya, itu dia tuh, wakil mayoritas yang minoritas. Iya. Cakep tuh. Tapi tentu saja ya, menurutku ya, tetap muslim itu adalah karena dia itu yang banyak. Bagaimanapun juga, kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, ya tetap orang-orang yang mayoritas itu harus mawas diri. Harus kemudian mereka untuk apa ya, semacam kayak introspeksi. Karena bagaimanapun juga, keimanan kita terhadap Tuhan, keimanan kita terhadap agama, bukan terhadap agama ya, terhadap Allah ya, terhadap Tuhan kita itu ya bergantung bagaimana cara kita untuk bisa treat saudara-saudara kita dalam agama lain. Jangankan agama lain, Pak Pendeta, orang yang nggak beragama aja itu kita di-treat. Makanya tadi ketika Pak Pendeta ngomong, itu aku teringat dengan Abu Bakar yang bilang gini. Ini nasihat Abu Bakar pada pemimpin sih sebenarnya, tapi pada semua muslim juga. Kata Abu Bakar gini, lihatlah seorang pemimpin bukan dari bagaimana cara dia memperlakukan orang yang paling kuat, tapi yang paling lemah di antara mereka. Nah, itu artinya orang-orang muslim itu punya sebuah tugas yang besar
ketika mereka bisa treat orang-orang yang paling lemah di antara mereka, bukan yang paling kuat. Karena yang paling kuat nggak perlu dibantu, yang paling lemah yang perlu dibantu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi saya meminta maaf atas perilaku saudara-saudara saya masih norak, karena saya juga dipersekusi sebenarnya. Saya juga dipersekusi. Korban orangnya juga ya. Mumpung bulan Ramadan kami makan. Dan kayaknya supaya nggak dipersekusi, saya tahu apa caranya. Kan selama ini kan gereja dijaga. Gimana kalau saya berdakwah di gereja? Boleh Sat. Boleh Sat. Dengan satu syarat. Iya, beriman dulu ya. Saya baptis dulu Sat. Oh, berarti mau berdakwah pinjam di gereja ya? Baptis itu gua 5 kali loh sehari. Setiap pekan sekali mandi wajib. Iya, enggak guyonan aja. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Gus. Kalau dari gue simpel aja, kedepannya kita harus ganti kalimat toleransi antar umat beragama. Karena kalau toleransi antar umat beragama, mereka masih belum bertuhan. Iya. Makanya kita harus toleransi antar umat bertuhan. Asik. Karena yang bertuhan sudah pasti agamanya benar. Fix jadi menteri agama. Waduh, fix ini dong. Masuk Pak Eko. Kapan lu mau nyalon, Lex? Oke, terakhir dari aku ya. Aku tuh merasa bangga dan keren banget sih. Aku ngerasa keren sih. Aku bisa bikin acara kayak gini punya. Aku ngerasa kayak acara ini secara proud ya. Secara keseluruhan aku bilang ya, memberikan pandangan baru, memberikan isi yang baru, dan ngajarin kita juga bukan hanya untuk toleransi tapi juga belajar agama Islam dan pandangan-pandangan Islam dengan cara beragama dengan cara yang waras ya, aku ngomongnya kayak gitu ya. Dan yang terakhir untuk kalian semuanya, sekali lagi aku menghimbau kalian bersenang hatilah ketika tetangga kita itu berbahagia dan bersusah hatilah ketika tetangga kita itu juga susah. Jangan senang ketika mereka senang, jangan senang ketika mereka susah, dan susah ketika mereka senang.